Pernahkah kamu merasa begitu rapuh hingga dunia seakan runtuh di sekelilingmu? Kamu menahan tangis di depan orang lain, tapi di dalam hati kamu sudah hancur berkali-kali. Lalu kamu bertanya dalam sunyi, "Kenapa aku selemah ini? Kenapa aku harus menanggung semua ini sendirian?" Sahabat, mungkin kamu lupa, justru dalam rapuh itulah Allah sedang menuntunmu. Karena hanya dengan rapuh, kamu akhirnya tahu kepada siapa seharusnya hati ini bersandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat di Jendela Filsafat, sebuah ruang kecil untuk hati kita yang sering lelah, sering jatuh, sering rapuh, namun selalu rindu pulang kepada Allah. Sebelum kita mulai perjalanan panjang ini, izinkan saya mengajak sahabat semua untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan refleksi berikutnya. Dan kalau narasi ini menyentuh hati sahabat, silakan tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan tentang momen rapuh yang justru mendekatkanmu kepada Allah. Karena mungkin kisahmu bisa menjadi cahaya bagi hati orang lain. Kamu tak perlu selalu kuat. Kadang dalam hidup kita terbiasa berpikir bahwa kita harus selalu kuat, seolah-olah tidak boleh terlihat lelah, tidak boleh terlihat goyah. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan bahwa tangisan adalah tanda kelemahan, bahwa mengeluh adalah sesuatu yang memalukan. Lalu kita tumbuh dengan keyakinan bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan terus berdiri tegak, tanpa pernah menunjukkan rapuh di hadapan siapapun. Tapi benarkah itu? Apakah manusia memang diciptakan untuk selalu kuat? Atau justru kita diciptakan dengan sisi rapuh, agar hati ini belajar sesuatu yang lebih dalam? Bayangkan saat-saat di mana kamu tersenyum di depan banyak orang, padahal di dalam hati sedang runtuh. Kamu tertawa agar tidak ada yang tahu betapa sesaknya dada. Kamu menahan air mata karena khawatir dianggap lemah. Lalu pulang ke rumah dengan tubuh lelah, menutup pintu kamar, dan di sanalah akhirnya kamu jatuh, menangis tanpa suara. Apakah itu tanda kelemahan? Tidak. Itu tanda bahwa kamu manusia. Manusia tidak diciptakan untuk selalu kokoh. Ada waktu di mana kita berdiri tegap. Ada waktu di mana kita jatuh terduduk. Dan jatuh itu wajar. Karena justru saat jatuh, kita sadar bahwa kita tidak bisa berdiri dengan kekuatan kita sendiri. Coba renungkan, ketika hidup terasa lancar, ketika semua sesuai rencana, hati kita cenderung lupa. Kita merasa mampu, kita merasa bisa mengatur segalanya. Kita berjalan dengan dada tegak, tanpa ingat bahwa semua hanya titipan. Lalu, ketika badai datang, ketika kehilangan menghampiri, ketika janji manusia tidak ditepati, ketika rencana berantakan, disitulah kita terhenti. Kita terdiam, kita merasa kecil, kita merasa rapuh. Dan sebenarnya, rapuh itu bukanlah hukuman. Rapuh adalah bahasa jiwa. Ia berkata pelan kepada kita, "Kamu tidak perlu selalu kuat. Ada tempat untukmu bersandar. Ada bahu yang tak pernah hilang. Ada kasih yang tak pernah pergi." Sahabat, kamu mungkin sering merasa bahwa dunia menuntutmu terlalu banyak. Tuntutan untuk sukses, untuk tegar, untuk selalu terlihat baik-baik saja. Tapi izinkan aku berkata kepadamu, kamu tidak harus kuat setiap waktu. Allah tidak pernah meminta kita untuk selalu berdiri sendiri. Dia tidak pernah memerintahkan kita untuk menanggung semua sendirian. Bahkan dalam doa, Allah mengajarkan kita untuk memohon. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ada kata nasta'in, memohon pertolongan.
Itu berarti kita memang diciptakan untuk mengakui keterbatasan kita, bukan menutupi rapuh kita. Ada keindahan dalam mengaku lemah di hadapan Allah. Karena saat kita berkata dalam hati, "Ya Allah, aku sudah tidak sanggup lagi," maka pada detik itulah sebenarnya kekuatan baru mulai lahir. Kekuatan yang bukan berasal dari kita, melainkan dari Dia yang tak pernah rapuh. Dan ketika kamu sudah berani mengakui rapuhmu, kamu akan menemukan ketenangan baru. Kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Kamu tidak perlu meyakinkan orang lain bahwa kamu baik-baik saja. Kamu cukup jujur di hadapan Allah bahwa kamu tidak kuat. Dan itu sudah cukup. Karena rapuhmu bukan akhir, rapuhmu adalah awal. Awal dari perjalanan hati menemukan sandaran sejati. Pernahkah kamu merasa begitu rapuh hingga dunia seakan runtuh di sekelilingmu? Kamu menahan tangis di depan orang lain, tapi di dalam hati kamu sudah hancur berkali-kali. Lalu kamu bertanya dalam sunyi, "Kenapa aku selemah ini? Kenapa aku harus menanggung semua ini sendirian?" Sahabat, mungkin kamu lupa. Justru dalam rapuh itulah Allah sedang menuntunmu. Karena hanya dengan rapuh, kamu akhirnya tahu kepada siapa seharusnya hati ini bersandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat di Jendela Filsafat, sebuah ruang kecil untuk hati kita yang sering lelah, sering jatuh, sering rapuh, namun selalu rindu pulang kepada Allah. Rapuh itu bukan aib. Sahabat, setelah kita menyadari bahwa kita tidak harus selalu kuat, ada hal lain yang sering menghantui hati. Rasa malu karena merasa rapuh. Seakan-akan rapuh itu dosa, rapuh itu kelemahan yang harus ditutup rapat. Padahal, tidak begitu. Banyak dari kita tumbuh dengan pikiran bahwa untuk dihargai, kita harus selalu tampak tangguh. Kita harus menahan air mata, kita harus menutup luka, kita harus menyembunyikan kelemahan kita dari orang lain. Bahkan, terkadang kita mengira bahwa Allah pun hanya mau menerima kita dalam keadaan kuat, tegap, sempurna. Padahal kebenarannya berbeda. Rapuh bukanlah sesuatu yang harus ditutupi. Rapuh bukan aib. Rapuh adalah tanda bahwa kita masih manusia. Pernahkah kamu lihat kaca yang pecah? Dari retakan-retakannya, cahaya justru bisa masuk. Begitu juga dengan hati kita. Saat rapuh, saat retak, disitulah cahayanya bisa masuk lebih terang. Kalau kita selalu kokoh, selalu tertutup, mungkin hati kita tidak pernah memberi ruang bagi cahaya kasih Allah untuk menyinari. Rapuh juga bukan kegagalan. Justru sebaliknya, rapuh adalah pengingat bahwa kita tidak diciptakan untuk berjalan sendirian. Allah tidak menciptakan kita sebagai makhluk yang sempurna. Dia menciptakan kita dengan kekurangan, dengan keterbatasan, agar kita selalu tahu jalan pulang. Sahabat, lihatlah para nabi. Mereka manusia pilihan, tapi tetap pernah merasa lelah. Nabi Yakub menangis sampai matanya memutih karena kehilangan Yusuf. Nabi Yunus merasa terjebak dalam kegelapan hingga berdoa dari dalam perut ikan. Bahkan Rasulullah yang paling mulia juga pernah menangis dalam doa panjangnya di malam sepi. Jika rapuh adalah aib, maka tidak ada satupun manusia mulia yang berhak menangis. Tapi Allah tidak pernah menyebut tangisan mereka sebagai kelemahan. Justru doa-doa mereka dalam keadaan rapuh itu yang diabadikan dalam kitab suci agar kita belajar. Rapuh itu bukan memalukan, rapuh itu mulia. Mungkin kamu pernah merasa, kalau aku menangis, orang akan menganggapku lemah. Ya, mungkin manusia bisa saja menilai seperti itu. Tapi Allah berbeda. Saat kamu menangis di hadapannya, justru disitulah kamu sedang mengangkat derajatmu.
Saat kamu mengakui rapuhmu di dalam doa, kamu sedang memuliakan dirimu di hadapannya. Rapuh itu indah, sahabat. Karena disitulah ada kejujuran yang paling murni. Rapuh membuka pintu doa yang tulus. Rapuh membuatmu bersandar bukan pada kebanggaan, bukan pada manusia, tapi pada Allah semata. Dan justru di titik rapuh itu, kita sering merasakan pelukannya yang paling nyata. Pernahkah kamu merasa, di saat kamu benar-benar tidak mampu lagi, tiba-tiba ada jalan terbuka? Tiba-tiba ada pertolongan datang dari arah yang tak pernah kamu duga. Itu bukan kebetulan. Itu hadiah yang turun setelah kamu berani jujur dengan rapuhmu. Maka jangan sembunyikan rapuhmu dari Allah. Dia tidak menolakmu hanya karena kamu tidak kuat. Justru Dia menunggumu saat kamu runtuh, agar kamu datang dengan hati yang lebih tulus, tanpa topeng, tanpa pura-pura. Sahabat, ingatlah, manusia bisa menertawakan kelemahanmu, dunia bisa menghinakan kekuranganmu. Tapi Allah tidak pernah menganggap rapuhmu sebagai aib. Dia melihatnya sebagai jalan untuk menuntunmu kembali kepadanya. Rapuh adalah tanda bahwa hati masih hidup. Karena hati yang mati tidak lagi peduli, tidak lagi merasa apa-apa. Jika kamu masih merasa sakit, masih merasa lelah, masih bisa menangis, itu artinya hatimu masih hidup. Dan hati yang hidup pasti akan menemukan jalan untuk kembali kepada Yang Maha Hidup. Maka izinkanlah dirimu rapuh. Jangan benci kelemahanmu. Jangan anggapnya aib. Rapuhmu adalah ruang yang Allah siapkan agar hatimu bisa diisi olehnya. Dan dari sinilah, sahabat, jalan kita akan mengalir ke poin berikutnya. Setelah menyadari bahwa rapuh bukanlah aib, kita akan belajar melihat bahwa rapuh adalah undangan. Undangan untuk mendekat. Undangan untuk bersandar kepada yang tak pernah rapuh. Ketika semua terasa berat. Sahabat, setelah kita menerima bahwa rapuh bukan aib, ada kenyataan lain yang sering kita hadapi. Hidup ini sering terasa terlalu berat. Seakan dunia menaruh beban di pundak kita lebih besar daripada kemampuan yang kita miliki. Ada saat kamu bangun di pagi hari dengan hati yang sudah letih sebelum melangkah. Ada hari-hari ketika tubuhmu berjalan, tapi jiwamu terasa tertinggal. Tugas-tugas, masalah, tanggung jawab, semua menumpuk tanpa memberi ruang untuk bernapas. Dan kamu bertanya dalam hati, kenapa harus aku? Kenapa beban ini seolah hanya jatuh di pundakku? Rasa berat itu nyata. Kadang membuatmu ingin menyerah. Kadang membuatmu berpikir, tidak ada jalan keluar lagi. Tapi sahabat, percayalah, setiap beban yang diletakkan di bahumu tidak pernah salah alamat. Tidak ada satupun beban yang salah tempat. Allah tahu persis mengapa beban itu harus singgah di hidupmu. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi setiap beban membawa pesan. Setiap rasa berat mengandung maksud. Kadang Allah biarkan kita membawa beban itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menuntun. Menuntunmu agar berhenti mengandalkan kekuatanmu sendiri dan mulai berpaling pada kekuatannya. Bukankah seringkali kita baru ingat kepada Allah justru ketika merasa tidak sanggup lagi? Ketika semua terasa ringan, kita sibuk dengan diri sendiri. Tapi saat semua terasa berat, barulah kita menengadahkan tangan, berbisik dalam doa, "Ya Allah, aku sudah tidak mampu." Dan justru doa seperti itulah yang paling tulus. Sahabat, rasa berat yang kamu pikul mungkin tidak pernah dimengerti orang lain. Bahkan orang terdekatmu sekalipun kadang tidak benar-benar paham betapa lelahnya kamu. Mereka hanya melihat luarnya, tidak tahu betapa banyak luka yang kamu sembunyikan. Tapi ketahuilah, ada satu yang selalu tahu. Ada satu yang selalu mengerti.
bahkan sebelum kamu sempat mengucapkan. Allah tidak pernah menutup mata pada berat yang kamu bawa. Dalam Al-Quran Dia mengingatkan, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini bukan sekadar kalimat penghiburan. Ini janji. Janji bahwa setiap beban, meski terasa menghancurkan, selalu ditakar dengan bijaksana. Kalau beban itu ada di bahumu, berarti kamu bisa melewatinya, bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan pertolongannya. Karena sesungguhnya, beban itu hadir bukan untuk membuatmu roboh, melainkan untuk membuatmu belajar. Kamu tidak sendiri. Ada tempat untuk bersandar. Ada tangan yang siap menopang. Sahabat, bayangkan seorang anak kecil yang mencoba mengangkat beban berat. Mustahil dia mampu. Tapi begitu dia memanggil ayahnya, beban itu terasa ringan. Begitu juga kita. Selama kita memikul sendiri, dunia ini terasa menghancurkan. Tapi ketika kita bersandar pada Allah, ada kekuatan baru yang lahir. Kekuatan yang tidak pernah rapuh. Mungkin malam-malammu pernah dipenuhi tangis karena beratnya hidup. Jangan malu dengan tangisan itu. Air mata itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kamu masih percaya ada tempat untuk kembali. Tanda bahwa meski berat, kamu memilih untuk tetap berjalan, tetap berharap, tetap berdoa. Sahabat, jangan pernah merasa bebanmu sia-sia. Setiap rasa sakit, setiap rasa lelah, semuanya tercatat. Bahkan langkah kecilmu ketika tetap bertahan di tengah beratnya ujian, itu pun dihitung sebagai ibadah. Karena di mata Allah, perjuanganmu tidak pernah sia-sia. Dan disinilah kita mulai memahami, ketika semua terasa berat, itu bukan sekadar cobaan. Itu adalah undangan. Undangan halus agar kita berpaling padanya. Agar kita berhenti menggenggam dunia terlalu erat dan mulai menggenggam tangannya yang tak pernah melepaskan. Sahabat, dari sinilah jalan narasi kita mengalir menuju poin berikutnya. Setelah menyadari bahwa beban berat adalah undangan, kita akan menyadari pula bahwa tidak semua orang bisa memahami beban kita. Tapi justru disitulah indahnya, karena ada satu yang selalu tahu, bahkan air mata yang kita sembunyikan sekalipun. Tidak semua bisa dipahami orang lain. Setelah kita memahami bahwa hidup memang kadang terasa terlalu berat, ada kenyataan yang membuat beban itu semakin terasa. Tidak semua orang bisa benar-benar memahami apa yang kita jalani. Kamu mungkin pernah mencoba menceritakan kesedihanmu kepada seseorang. Kamu berharap mereka mengerti, memberi pelukan, memberi kata-kata yang menenangkan. Tapi yang kamu dapatkan justru sebaliknya. Nasihat yang terasa dingin, jawaban yang datar, bahkan penilaian yang membuat hatimu semakin sakit. Lalu kamu diam. Kamu memilih menyimpan luka itu sendiri. Kamu berjalan sambil menahan perih, seakan tidak ada yang bisa benar-benar mengerti apa yang kamu rasakan. Dan memang begitulah kenyataannya. Tidak semua orang bisa memahami. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam kedalaman hatimu. Bahkan, orang yang paling dekat sekalipun, orang tua, pasangan, sahabat, punya keterbatasan dalam memahami gelombang hatimu yang paling dalam. Disinilah aku ingin mengingatkan, jangan kecewa terlalu dalam jika manusia tidak bisa mengerti. Karena memang hati manusia bukanlah tempat paling luas. Ada batasnya, ada dindingnya. Seorang sufi pernah berkata, hati manusia itu seperti cangkir kecil, tak mungkin menampung lautan. Maka, jangan berharap semua orang mampu menampung lautan lukamu. Kalimat itu sederhana, tapi menenangkan.
Ia mengajarkan kita bahwa mencari pemahaman manusia adalah perjalanan yang penuh kekecewaan. Karena tidak ada hati yang sanggup menampung seluruh rasa sakit, seluruh keresahan, seluruh rahasia yang ada di dalam dirimu. Justru disitulah letak rahmat-Nya. Allah menyiapkan dirinya sebagai satu-satunya tempat yang benar-benar luas untuk menampung segalanya. Sahabat, mungkin kamu pernah merasakan ini. Kamu ingin sekali bercerita, tapi ketika kata-kata sudah terucap, kamu malah merasa semakin hampa. Karena ternyata bukan telinga manusia yang kamu butuhkan, melainkan pelukan Allah yang tak kasat mata. Dan disitulah letak keindahan doa. Doa bukan sekadar permintaan. Doa adalah tempatmu jujur, tempatmu berkata dengan air mata, tanpa takut disalahpahami. Karena Allah tidak menilai isi doamu dengan standar manusia. Dia tidak akan menertawakanmu, tidak akan menghakimimu. Dia hanya mendengar, lalu memahami. Sufi besar Jalaluddin Rumi pernah menulis, "Rahasiamu bukan untuk setiap telinga, maka bisikkanlah ia pada Sang Pencipta telinga, karena hanya Dia yang bisa memahami bahasa air matamu." Betapa indahnya kalimat ini. Kita diajak untuk berhenti memaksa dunia mengerti kita, karena dunia memang terbatas, tapi Allah tidak. Sahabat, seringkali kita merasa kesepian bukan karena tidak ada orang di sekitar kita, melainkan karena kita menaruh harapan terlalu tinggi pada manusia. Kita lupa bahwa ada satu yang paling dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Maka jika suatu hari kamu merasa tidak ada yang mengerti aku, jangan biarkan hatimu hancur. Ucapkan pelan dalam doamu, "Ya Allah, Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling paham. Peluk aku dengan kasih-Mu." Percayalah, saat kata itu keluar, hatimu akan merasa lebih ringan. Bukan karena masalahmu hilang, tapi karena kamu akhirnya berbicara kepada yang paling mengerti. Sahabat, jangan salahkan orang-orang yang tidak bisa memahami lukamu. Mereka pun punya keterbatasan. Mereka pun rapuh seperti kita. Jangan berharap pada cangkir kecil untuk menampung lautan. Letakkan lautmu pada lautan yang sebenarnya, pada Allah. Dan disinilah jembatan menuju poin berikutnya. Setelah menyadari bahwa tidak semua bisa memahami, kita akan sampai pada kesadaran baru. Allah sengaja membiarkanmu merasa lemah dan tidak dipahami, agar kamu tahu dengan pasti, hanya kepadanya lah kamu harus bersandar. Allah biarkan kamu merasa lemah. Sahabat, setelah kita menyadari bahwa tidak semua orang bisa memahami, ada satu pertanyaan yang mungkin muncul di hati. Kalau begitu, kenapa Allah membiarkan aku merasa lemah? Kenapa Dia tidak membuatku selalu kuat? Pertanyaan itu wajar. Tapi mari kita renungkan pelan-pelan. Allah tidak pernah membiarkan kita merasa lemah untuk menyakiti. Justru kelemahan itu adalah cara Allah mengajarkan kita. Tempatmu bersandar bukanlah manusia, melainkan Dia. Rasa lemah adalah isyarat, sebuah tanda lembut dari Allah bahwa kita tidak pernah diminta untuk menanggung semua ini sendiri. Kita tidak pernah diwajibkan menjadi manusia yang sempurna, tanpa celah, tanpa rapuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang jarang kita dengar. Seutama-utama doa adalah istighfar, dan seutama-utama ibadah adalah merasa lemah di hadapan Allah. Perhatikan sahabat, betapa luar biasanya sabda ini. Nabi mengajarkan bahwa justru merasa lemah di hadapan Allah adalah bentuk ibadah. Jadi, rapuhmu bukan tanda kegagalan, melainkan pintu ibadah. Saat kamu berkata, "Ya Allah, aku tidak mampu lagi," itulah momen terdekatmu dengan Dia. Bahkan Rasulullah
manusia paling mulia, pernah mengalami rasa lemah. Dalam perang Uhud, beliau terluka parah, giginya patah, darah mengalir dari wajahnya. Di saat itu, beliau berdoa dengan suara lirih, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak tahu." Apakah itu kelemahan? Tidak, itu adalah bukti kemanusiaan, sekaligus bukti kekuatan batin yang lahir dari kepasrahan. Nabi menunjukkan kepada kita bahwa bahkan dalam kondisi tubuh lemah, beliau tetap bersandar penuh pada Allah. Ada juga kisah Nabi di Taif, ketika beliau dihina, dilempari batu, hingga tubuhnya penuh luka. Beliau duduk bersandar di sebuah kebun, lalu berdoa dengan kalimat yang penuh kejujuran. "Ya Allah, kepadamu aku adukan lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upayaku, dan hinanya aku di hadapan manusia." Doa ini menyentuh hati karena jujur. Rasulullah tidak malu mengakui lemah. Beliau tidak berpura-pura tegar. Justru dengan kejujuran itu, Allah turunkan pertolongan. Malaikat Jibril datang menawarkan untuk membinasakan penduduk Taif, tapi beliau menolak. Karena dari kelemahannya lahir kekuatan, kekuatan kasih sayang, kesabaran, dan pengharapan. Sahabat, lihatlah. Kalau Nabi saja tidak pernah malu mengakui lemah, kenapa kita harus malu? Kalau beliau saja berdoa dengan kalimat lirih penuh rapuh, kenapa kita merasa harus selalu terlihat kuat? Allah membiarkan kita merasa lemah, agar kita berhenti menyandarkan diri pada yang rapuh, agar kita berhenti menaruh harapan terlalu tinggi pada manusia, agar kita belajar mencari sandaran pada yang tidak pernah goyah. Dan justru di titik lemah itulah kekuatan sejati lahir. Karena kekuatan yang lahir dari pasrah tidak bisa dihancurkan oleh dunia. Sahabat, mungkin sekarang kamu sedang merasa rapuh. Mungkin kamu merasa sendirian, merasa tidak sanggup lagi. Ingatlah doa Nabi di Taif. "Ya Allah, kepadamu aku adukan lemahnya kekuatanku." Kalau doa itu keluar dari bibirmu malam ini, ketahuilah, kamu sedang menapaki jejak yang sama dengan nabimu. Kamu sedang mengubah kelemahan menjadi jalan pulang. Dan dari sinilah, narasi kita akan mengalir ke poin berikutnya. Setelah memahami bahwa Allah sengaja membiarkan kita merasa lemah, kita akan belajar menemukan sandaran yang tidak pernah retak, sandar yang tidak akan pernah mengecewakan, bahkan ketika semua yang lain runtuh. Sandaran yang tidak pernah retak. Sahabat, dalam perjalanan hidup, kita seringkali mengira sudah menemukan sandaran. Kita bersandar pada keluarga, pasangan, sahabat, bahkan pada kekuatan diri sendiri. Selama mereka ada, kita merasa aman. Selama mereka mendukung, kita merasa kokoh. Tapi hidup selalu punya cara mengajarkan, tidak ada sandaran yang benar-benar utuh selain Allah. Keluarga bisa pergi, sahabat bisa menjauh, pasangan bisa mengecewakan, bahkan diri sendiri bisa runtuh. Apa yang kita kira kokoh ternyata rapuh. Apa yang kita kira akan selalu ada ternyata bisa hilang dalam sekejap. Di titik itulah hati mulai bertanya, kalau semua bisa hilang, siapa yang benar-benar bisa aku percaya? Jawabannya sudah Allah firmankan dengan begitu indah, dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan mati. Ayat ini seakan berbisik lembut, sandarkanlah hatimu hanya pada Dia yang tidak pernah mati. Karena hanya Allah satu-satunya sandaran yang tidak akan pernah retak. Sahabat, manusia bisa berubah, keadaan bisa berbalik, dunia bisa hancur. Tapi Allah tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap, janjinya pasti, genggamannya tak pernah goyah. Bayangkan sebuah pohon yang besar, akarnya menembus jauh ke dalam tanah,
batangnya menjulang kokoh ke langit. Angin bisa datang, hujan bisa mengguyur, badai bisa mengguncang, tapi pohon itu tetap berdiri karena akarnya dalam. Begitu pula hati yang bersandar kepada Allah. Badai kehidupan bisa menerpa, tapi ia tidak akan tumbang. Allah juga berfirman, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ayat ini mengingatkan bahwa ketika kita menjadikan Allah sebagai sandaran, kita tidak hanya diberi tempat aman, tapi juga dituntun keluar dari kegelapan menuju cahaya. Saat manusia mengecewakanmu, Allah justru mengangkatmu. Saat keadaan menenggelamkanmu, Allah justru menuntunmu ke permukaan. Sahabat, mungkin kamu pernah mengalami kehilangan besar. Seseorang yang kamu cintai pergi, pekerjaan yang kamu banggakan hilang, rencana yang kamu susun runtuh. Rasanya seperti dibiarkan sendirian di tengah reruntuhan. Tapi di sanalah sebenarnya Allah ingin kamu belajar. Selama ini kamu bersandar pada yang rapuh. Kini, saatnya kamu belajar bersandar pada yang tidak pernah retak. Rasulullah pun mencontohkan tawakal yang sempurna. Ketika beliau hijrah bersama Abu Bakar, mereka bersembunyi di Gua Tsur. Abu Bakar cemas ketika para pengejar sudah sampai di depan pintu gua. Tapi Rasulullah menenangkan dengan kalimat abadi. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalimat itu bukan sekadar penghiburan, itu adalah deklarasi keyakinan. Sandaran yang paling kokoh bukan jumlah pasukan, bukan senjata, bukan strategi, tapi kebersamaan Allah. Sahabat, bayangkan jika kamu membawa kalimat itu ke dalam hatimu. Saat masalah datang, saat orang-orang pergi, kamu bisa berbisik pada dirimu sendiri. Jangan bersedih, Allah bersamaku. Betapa kuatnya hati yang memiliki keyakinan seperti itu. Karena itulah, bersandar pada Allah tidak hanya membuatmu aman, tapi juga membuatmu tenang. Kamu tidak lagi takut kehilangan, sebab kamu sudah bersandar pada yang tak pernah hilang. Kamu tidak lagi takut dikhianati, sebab kamu sudah bergantung pada yang tidak pernah berkhianat. Sahabat, mari kita akui, dunia ini rapuh. Tapi justru karena itu, kita butuh sesuatu yang tidak rapuh. Kita butuh Allah sebagai tempat bersandar. Dan dari sinilah narasi kita akan mengalir ke poin berikutnya. Setelah menemukan sandaran yang tidak pernah retak, hati kita akan belajar sesuatu yang penting. Bahwa rapuh ternyata membentuk kita menjadi lebih rendah hati, agar kita tidak lagi sombong, tapi selalu sadar siapa diri kita sebenarnya. Rapuh membentuk rendah hati. Sahabat, setelah kita menemukan sandaran yang tidak pernah retak, ada satu pelajaran indah yang sering luput kita sadari. Rapuh ternyata membentuk kita menjadi lebih rendah hati. Karena coba bayangkan, seandainya kita selalu kuat, seandainya kita tidak pernah runtuh, mungkin hati ini akan dipenuhi kesombongan. Kita akan berjalan dengan dada tegak, merasa mampu menaklukkan segalanya. Kita akan berkata dalam hati, aku tidak butuh siapapun. Aku bisa mengatur semuanya. Tapi Allah tidak ingin kita tersesat dalam kesombongan itu. Maka, Dia kirimkan rasa rapuh. Dia biarkan kita gagal. Dia biarkan kita menangis. Dia biarkan kita merasa tidak berdaya. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk melembutkan hati. Seorang sufi berkata, hancurnya hatimu bukan kehinaan, tetapi pembuka jalan. Karena hati yang retak lebih mudah ditembus cahaya. Kalimat ini sederhana, tapi menyentuh. Ia mengingatkan bahwa rapuh adalah jalan agar hati tidak mengeras.
Karena hati yang keras sulit menerima cahaya Allah, sulit merasa belas kasih, sulit bersyukur. Sedangkan hati yang rapuh lebih lembut, lebih peka, lebih rendah hati. Sahabat, rapuh membuat kita mengerti bahwa kita hanyalah hamba. Kita bukan pemilik kekuatan, bukan pemilik kehidupan. Semua yang kita punya hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Dalam tasawuf, ada satu maqam yang disebut tawadhu, kerendahan hati yang lahir dari kesadaran bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Para sufi mengajarkan bahwa tawadhu tidak mungkin tumbuh dari hati yang selalu merasa kuat. Tawadhu hanya lahir dari hati yang pernah pecah, hati yang pernah jatuh, hati yang pernah belajar betapa rapuhnya diri ini. Bayangkan seorang fakir yang mengetuk pintu rumah orang kaya. Ia tidak sombong, ia tidak menuntut, ia datang dengan penuh kerendahan. Begitulah seharusnya kita mengetuk pintu Allah. Rapuh menjadikan kita fakir, dan kefakiran itu yang membuat kita rendah hati di hadapannya. Sufi besar Rabi'ah Al-Adawiyah pernah berkata dalam doanya, "Ya Allah, aku ini hanya hamba yang lemah. Jika aku mengandalkan diriku, aku akan hancur. Jika Engkau tidak memegangku, aku akan tersesat. Maka jangan biarkan aku sekejap pun lepas darimu." Doa ini lahir dari kerendahan hati seorang hamba yang benar-benar menyadari rapuhnya diri. Dan lihatlah bagaimana doa ini justru penuh kekuatan. Kekuatan yang tidak berasal dari diri, tapi dari Allah yang dirindukan. Sahabat, rapuh juga mengajarkan kita untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Ketika kita pernah jatuh, kita akan lebih lembut pada orang yang jatuh. Ketika kita pernah menangis dalam sunyi, kita akan lebih mudah memahami air mata orang lain. Rapuh menumbuhkan empati. Rapuh membentuk belas kasih. Karena itulah, dalam tasawuf, rapuh bukan dipandang sebagai kelemahan yang harus ditutupi, melainkan sebagai jalan penyucian hati. Semakin sering hati diuji, semakin sering hati diremukkan, semakin halus ia, semakin rendah ia, dan semakin dekat ia dengan Allah. Sahabat, perjalanan panjang kita hari ini membawa kita pada satu titik. Rapuh bukan akhir, melainkan jalan. Jalan yang menuntun kita dari kelemahan menuju kepasrahan, dari kepasrahan menuju ketenangan. Jangan pernah benci pada rapuhmu, karena mungkin justru disitulah Allah sedang memelukmu dengan cara yang paling lembut. Dan ketika dunia terasa terlalu berat, bisikkan pada hatimu sendiri, "Aku punya sandaran yang tidak pernah retak. Aku punya Allah." Ya Allah, bagi setiap hati yang sedang rapuh malam ini, kuatkanlah mereka dengan kasih-Mu. Bagi setiap jiwa yang merasa sendirian, temani mereka dengan pelukan rahmat-Mu. Bagi setiap mata yang menangis dalam sunyi, jadikan air mata itu doa yang Kau angkat ke langit. Dan bagi kami semua, bimbinglah agar rapuh kami tidak menjauhkan, tetapi semakin mendekatkan kami kepadamu. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat sudah menemani hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar refleksi sahabat, karena satu kalimat sederhana dari hatimu bisa jadi penolong bagi hati orang lain. Kita jumpa lagi di narasi berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.